ini adalah tentang teori Pitagoras atau teorema Pitagoras. Bisa baca dari situ. Dalam matematika, teorema Pitagorean atau dikenal dengan teorema Pitagoras adalah hubungan mendasar dalam geometri antara tiga sisi segitiga siku-siku. Jadi di sini ada segitiga yang siku-siku. Yang ini yang mau dibahas dia. Dibilang bahwa luas kotak yang sisinya adalah sisi miring, maksudnya ini, luas kotak yang ini, itu sama dengan luas kotak yang ini ditambah sama luas kotak yang ini. Itu Pitagoras yang ngomong. Sehingga dia bisa mendapatkan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat dari mana? Dari ini kali ini. Kan kalau kita nyari tahu luas yang ini, kan A kali A kan? Yang ini luasnya kan B kali B kan? Ini. Kan jumlah daripada luas ini sama jumlah daripada luas ini kan sama dengan luas yang ini. Nah, dapat itu. Ini sebenarnya dari luas. Sekarang kita praktek. Carilah nilai X dan Y pada diagram berikut. Jadi di Pitagoras ini ada beberapa yang namanya itu triple Pitagoras. Jadi triple Pitagoras ini ada beberapa. Kalau misalnya hafal, atau kalau misalkan mau nyari ya silahkan nih. Cari di search engine, terserah mau pakai search engine apa. Google boleh, Firefox boleh, yang lain juga boleh, Bing atau apa, atau Yahoo. Tulis triple Pitagoras, dan nanti dia akan muncul beberapa. Triple Pitagoras itu adalah kumpulan daripada angka-angka bilangan asli yang dia itu sesuai dengan rumus Pitagoras ini, yang A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana di sini C itu pasti lebih gede daripada A dan C itu pasti lebih gede daripada B. Jadi angka yang C-nya itu pasti terbesar dari antara tiga angka itu. Nanti akan mendapatkan 3, 4, sama 5 misalnya. Pada saat kita punya angka 3, 4, sama 5, kita nggak boleh tulisin angka 6, 8, sama 10 ya, karena sama aja kan ya. Ini dibagi 2 dapat 3, ini dibagi 2 4, ini dibagi 2 5. Jadi 3, 4, 5 sama 6, 8, 10 itu adalah triple Pitagoras yang sama. Ini berarti bukan triple Pitagoras lagi. Triple Pitagoras ya berarti kita harus mencari angka lain yang dia tuh memang kalau dijumlahkan sama. Maksudnya di sini ini pasti sisi miringnya. Jadi kalau kita tulisin 3 kuadrat tambah 4 kuadrat pasti sama dengan 5 kuadrat kalau dicek. Ini triple Pitagoras yang pertama. Misalkan kita punya triple Pitagoras yang lain apa ya? 6, 8, 10 nggak boleh. Berarti kita tulisin apa ya? 8. 8, 15, sama 17. Coba cek. 8, 15, sama 17 tuh 8 kuadrat tambah 15 kuadrat sama dengan 17 kuadrat enggak? Jadi sebenarnya kita bisa nyari-nyari sendiri, tapi lama lah. Mending nyari triple Pitagoras itu ada siapa aja. Nah, kalau misalkan kita mau tulis triple Pitagoras-nya seperti ini, 15, 8, 17 juga boleh. Kita mau tulisin 17, 8, sama 15 juga boleh, tapi kita harus selalu tahu bahwa ini tuh akan selalu sebagai sisi miringnya, sebagai C-nya. Jadi kalau misalkan kita tulisin dalam bentuk rumus, kalau misalkan ini adalah siku-siku, ini adalah A, B, sama C, berarti persamaan Pitagoras adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi sisi miringnya itu selalu dilawan oleh dua sisi yang lain. Dan sisi miringnya itu selalu sisi yang paling panjang. Jadi dalam hal ini, bagaimana cara mencari X dan Y? Ya, kita lihat satu-satu. Kalau kita mau ngerjain pakai segitiga ini, nggak bisa karena dia ada dua variabel yang belum tahu. Jadi kita harus ngerjain pakai segitiga ini dulu. Caranya adalah X ditambah sama 21, X sama 21 ngelawan 29. Ya, berarti ini akan muncul Pitagoras lagi kan. Tujuannya mencari tahu X. Berarti 29 kuadrat dikurangi sama 21 kuadrat. 21-nya tinggal dipindah ke sebelah kanan. 29 kuadrat dihitung dikurangi sama 21 kuadrat, maka kita akan mendapatkan X kuadrat itu adalah sama dengan 400. Berarti X-nya ketemu 20. Ya, berarti ini triple Pitagoras lagi dong. Triple Pitagoras yang ketiga kalau kita mau tulis. Berarti kita bisa tulis 20, 21, dan 29. Dan 29 ini sebagai sisi miring. Jadi nanti semakin sering kita ngerjain Pitagoras, berarti kita akan secara nggak sengaja ya, kita akan terbiasa sama angka-angka itu. Terus kemudian segitiga yang satunya, berarti X-nya itu sekarang sebagai sisi miring. Jadi X yang tadi bukan sisi miring, tapi sisi siku-siku. Nah, sekarang di segitiga yang kecil, X-nya sebagai sisi miring. Dia dilawan oleh Y dan 16. Ini tadi nilainya 400. Y kuadratnya kita nggak tahu. Ini ada kuadratnya, jangan lupa. 16 dikuadratin. Berarti 16-nya tinggal pindah sebelah kiri.
Y kuadratnya berarti sama dengan 400 dikurangi sama 16 kuadrat. Tinggal dihitung. 400 dikurangi sama 16 kali 16, berarti kita akan mendapatkan 144. Y kuadrat sama dengan 144. Seharusnya Y-nya itu hasilnya adalah plus minus 12. Tetapi karena kita sedang berbicara tentang panjang, berarti yang min 12 itu kita bisa tulisin kayak gini. TM, tidak memenuhi. Yang satunya kan ini kalau misalkan kita tulis kan X sama dengan min 20. Jadi kalau di matematika kita harus tulis kayak gini, lengkap. Karena ukurannya adalah panjang, berarti X-nya adalah 20 dan Y-nya adalah 12. Satuannya ditulis cm. Soal berikutnya lebih susah sedikit. Soal-soal yang terkait sama Pitagoras itu nggak bisa dipisahkan daripada soal-soal yang terkait dengan segitiga istimewa. Jadi kita harus tahu perbandingan sisi-sisi pada segitiga istimewa. Dan itu akan membuat Pitagoras ini jadi agak lebih susah sedikit daripada Pitagoras yang biasanya. Jadi untuk segitiga istimewa, kita mengenal ada 3 segitiga istimewa. Sebenarnya pada saat kita belajar di materi tentang segitiga di kelas 7, itu sebenarnya sudah ada perbandingan daripada segitiga istimewa tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya segitiga istimewa yang sudutnya 60 sama 30, ini pasti siku-siku ya. Perbandingan di depan 60 itu adalah akar 3, di depan 30 adalah 1. Nah, kalau kita sudah hafal ini, kita bisa nyari tahu sisi miringnya dengan Pitagoras. Berarti tinggal Pitagoras daripada akar 3 dikuadratin dan 1 dikuadratin ditambah berarti 4, di Pitagoras berarti 2. Terus kemudian segitiga istimewa yang kedua itu adalah segitiga istimewa yang sudutnya sama, yaitu adalah sudut 45. Ini enak, gampang ngafalinya. Depan 45 perbandingannya 1, 1. Terus kemudian kalau kita diminta untuk mencari sisi miring, tinggal Pitagoras. Gampang kan ya? Segitiga istimewa yang satunya adalah untuk sudut 37, pasangan sudut 37 dan 53. Yang paling gampang ngafalinya adalah 53 kan lebih. Ya, gambarnya jelek. Gambar 53-nya harusnya kebalik. 53 sudutnya lebih gede. Jadi perbandingannya ya juga lebih gede. Perbandingannya 4, sementara 37-nya 3. Gambarnya salah ya, harusnya segitiganya agak kebalik, lebih kecil harusnya. Terus kemudian kita tinggal nyari tahu sisi miringnya. Berarti Pitagoras dari 3 sama 4 berarti adalah 5. Nah, sekarang kita siap untuk mengerjakan soal ini. Kalau kita diminta untuk mencari X, berarti saya harus tambahkan koordinat-koordinat tertentu. Misalkan ini B, ini C, ini D, dan kita baru ngerjain. Nah, sekarang kita kerjain dulu untuk segitiga yang besar, karena informasinya ada di segitiga besar, yaitu di AD. Jadi sekarang kita gambar. Ini adalah B, ini adalah A, ini adalah D. Tulisin sudut-sudutnya dulu. 30, ini 60, berarti kita bisa cari dari 180 kurangi 90 kurangi 30, ini 6. Nah, sekarang kita mencari perbandingan daripada sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi kita harus membandingkan antara segitiga ini dan segitiga ini. Ini namanya adalah segitiga yang sebangun. Kita akan belajar ini lebih banyak di kelas 9, karena ada materi tentang kesebangunan dan kongruensi. Ini juga kesebangunan dan kongruensi, tapi dalam skala yang lebih simple. Jadi kita tulisin komponen daripada segitiga yang besar, saya tuliskan di atas. Jadi komponennya ada AB, ada angka 6. Informasi yang diketahui tulisin tengah-tengahnya karena ngitungnya lebih gampang. Ada BD. Terus kemudian kita cari tahu pasangan daripada sisi yang bersesuaian untuk segitiga yang satunya. Jadi ini bersesuaian dengan segitiga ini karena sudutnya sama, 30, 60. AB itu di segitiga besar, AB itu ini, terletak di depan sudut 30. Berarti kita harus tulisin perbandingan daripada segitiga yang kecil, segitiga yang merupakan pembanding, tapi di depan sudut 30 juga. Di depan sudut 30, perbandingannya adalah angka 1. Berarti kita tulisin 1 di sini. Kemudian 6. 6 ini. 6 ini di depan siku-siku. Berarti kita harus menggunakan perbandingan sisi di depan segitiga yang depan sudut siku-siku. Dalam hal ini adalah 2. Berarti ini 2. BD itu di depan 60. Ini BD di depan 60. Berarti segitiganya juga di yang segitiga kecil di depan sudut 60. Akar 3. Terus kemudian kita hitung. Ini kita bisa pakai buat ngitung AB. D3. Yang ini kita bisa pakai buat ngitung BD. Tinggal kali silang ya. 3 akar 3. Jadi kita bisa tulisin di sini. BD itu adalah 3 akar 3. Terus kemudian AB adalah 3. Nah, sekarang apa yang kita bisa manfaatkan? Nah, sekarang kita pakai segitiga yang kecil. Saya ganti pen supaya lebih gampang untuk
Lihat, sekarang kita pakai segitiga ini. Ya, segitiga ini gimana? Ini 60, berarti ini 30. Berarti segitiga ini, yang biru ini, sekarang juga sebangun dengan segitiga yang tadi. Sekarang kita tulisin perbandingannya, karena tujuannya mau nyari tahu X, dan informasi yang diketahui 3, ya jadi kita mungkin nggak usah tulisin AC. Jadi tadi sebenarnya BD itu kita nggak perlu nyarinya. Jadi saya tuliskan di sini 3, di sini X, jadi dia harus ditulis sama ya, dia nggak boleh ditulis berseberangan. Maksudnya kalau 3-nya itu katakanlah saya tulis di situ, X-nya saya nggak boleh tulisin di situ, karena ini sama ini adalah komponen daripada segitiga yang sama kan. Tulis di atas semua boleh, tulis di bawah semua boleh, tapi yang satu tulis atas, tulis bawah kayak seperti ini nggak boleh. 3 itu di depan sudut 60. Nah, satunya ini kita mau bandingin sama segitiga ini, di depan sudut 60 berapa? Akar 3. Terus kemudian X di depan sudut 30. Ini di depan sudut 31. Berarti kita bisa ketemu X-nya. Hasilnya adalah 3 per akar 3. Di matematika, bentuk akar yang di penyebut itu nggak boleh. Jadi kita harus kaliin dengan namanya itu akar sekawan. Jadi akar 3 lagi. Kalau kita mau tulisin akar 3 dikali akar 3, jangan berpikir akar 9. Ini kelamaan. Meskipun hasilnya 3 juga. Jadi kalau kita punya akar 3 sama akar 3, kalau dia sama, berarti hasilnya adalah 3. Kita punya akar 5 kali akar 5, berarti 5. Kita punya akar 7 kali akar 7, ya berarti 7. Kita punya akar 11 dikali akar 11, ya 11. Nggak usah mikir lagi akar 121. Kelamaan. Tapi kalau misalkan berbeda, kita punya akar 3 kali akar 5, ya berarti kita harus ngaliin terpaksa. Akar 15. Jadi di sini, yang bagian atas berarti 3 akar 3, ini sama ini itu 3, dicoret sama itu. Berarti hasilnya adalah akar 3. Contoh berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini, di atas sebuah gedung berdiri sebuah tiang bendera. Tiang bendera, berarti tiang benderanya ini doang. Tingginya 9, berarti ini 9. Pada dasar gedung ada sudut elevasi 30 derajat sama 45. Nah, sekarang kita tujuannya mau nyari tahu tinggi gedung. Jadi tujuannya mau nyari tahu ini, AB. Saya nggak pakai variabel baru, ya sudah itu aja. Nah, sekarang kita tulisin untuk kesebangunan yang mungkin ada. Saya mau pakai yang gede dulu. Di sini berarti adalah C, di sini adalah A, di sini adalah C, ini O. Ini adalah C, berarti di sini adalah AB ditambah sama 9. Ini sudutnya adalah 45, ini adalah sudutnya 45. Nah, sekarang penghubung antara segitiga yang gede, yang ini, OAC, dan segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil itu adalah OAB. Penghubungnya itu adalah sisi OA. Karena sisi OA ini sama untuk kedua segitiga. Ini sudutnya 30, ini sudutnya 60. Ingat lagi, perbandingan untuk sudut 45, ini 45, perbandingannya adalah 1 sama 1. Berarti kita bisa tulisin OA ini di depan sudut 45, ini di depan sudut 45, berarti OA ini adalah AB ditambah sama 9. Ya kan ya? Karena dia perbandingannya kan sama. Nah, sekarang kita mau menggunakan itu untuk segitiga yang ini. Berarti saya mau pakai ini, OA, saya tulis, sama AB. Sekarang perbandingannya berapa? Ya, dilihat pada saat kita berbicara tentang segitiga yang sudutnya itu 30 sama 60, lihat di halaman sebelumnya boleh ya. Di depan 30 perbandingannya 1, di depan 60 perbandingannya akar 3. Jadi sisi miringnya 2. Jadi OA-nya itu kan terletak di depan sudut 60, berarti perbandingannya akar 3. AB-nya itu terletak di depan sudut 30, berarti perbandingannya 1. Tinggal diisi. OA-nya diganti ini ke sini. AB ditambah 9 dibagi akar 3 sama dengan AB. Terus kemudian selesain. Sebelah kiri ya. Kali silang AB ditambah sama 9 sama dengan akar 3 AB. Ini sama ini, gedean yang sebelah kanan. Jadi pindah ke sebelah kanan, akar 3 AB dikurangi AB. Terus kemudian AB-nya difaktorin. Kita punya akar 3 dikurangi 1. Berarti kalau kita mau mencari AB, berarti tinggal dibagi. 9 dibagi akar 3 min 1. Karena di matematika itu tidak boleh penyebut itu dalam bentuk akar, kita harus kali dengan namanya itu akar sekawan. Akar sekawan itu bentuknya seharusnya, kalau kita punya A plus B, akar sekawannya adalah A min B. Jadi salah satu.
Dan dia nanti hasil perkaliannya akan jadi A kuadrat min B kuadrat sesuai dengan aljabar. Jadi kalau yang ini kita tandanya udah ganti, yang satunya itu diminusin, maka yang ininya itu nggak boleh diganti. Jadi dalam hal ini saya min 1, ini saya ganti plus 1. Nah sekarang hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat, yang atas nggak ada perubahan, yang bawah itu berarti tinggal ini kali ini, dikurangi sama ini kali ini, 1. Berarti hasilnya adalah 9/2 akar 3 tambah 1 meter. Itu jawabannya. Contoh berikutnya, kita harus gambar dulu kalau misalkan ada segitiga-segitiga yang mungkin dia sebangun. Jadi gambar mungkin agak lebih besar karena dia lebih jelas. Saya gambar lebih besar seperti ini. Di sini ada segitiga dan ini siku-siku, terus kemudian di sini ada siku-siku juga. Di sini siku-sikunya ini adalah titik A, B. Di sini itu ada siku-siku juga. Di sini terus kemudian di sini ada siku-siku juga. Siku-siku. Tujuan soal mau nyari AE. Berarti ini AE. Terus kemudian informasinya adalah OA adalah 3. Ini 3, ini 4. Berarti kita bisa tulisin di sini 5. Terus kemudian kita tuliskan sudut-sudut mana yang sama. Jadi kita harus isiin dulu dengan menggunakan variabel. Misalnya di sini saya pakai X. Jangan pakai variabel-variabel yang katakanlah nggak perlu. Jadi di sini kita sebenarnya nggak usah tulisin Y. Karena kita bisa mencari ini dengan 90 min X. Karena ini siku-siku, berarti di sini sudutnya X. Nah, berentet ke sebelah. Ini kan siku-siku, berarti di sini adalah 90 kurangi X. Karena ini siku-siku, berarti di sini sudutnya X. Karena ini siku-siku, berarti di sini 90 min X. Berentet ya ke sebelah ya. Karena ini siku-siku, berarti ini adalah X. Dan karena ini siku-siku, ini adalah 90 min X. Jadi kita bisa menggunakan kesebangunan daripada segitiga yang sudah ada. Nah, sekarang segitiganya kita copot dan kita melihat penghubung antara masing-masing segitiga. Saya pakai segitiga ABC sebagai patokan. Ini adalah segitiga OAB. Karena informasinya lengkap. Di sini siku-siku, di sini adalah 90 kurangi X, di sini adalah X. Ini perbandingannya 3, ini 4, dan ini 5. Nah, sekarang segitiga yang di sebelah kiri. Dalam hal ini adalah segitiga O, C, B. Ini adalah sudut X. Di sini adalah sudut 90 kurangi X. Nah, sekarang informasi apa yang sudah ada? Di sini 4. Terus kemudian kita lihat penghubung daripada masing-masing segitiga. Segitiga yang ini ke segitiga yang sebelah kiri penghubungnya adalah angka 4. Segitiga yang ini sama segitiga bawahnya penghubungnya adalah OC. Berarti kita mau mencari OC. Segitiga yang ini dengan segitiga yang sebelah kanannya penghubungnya adalah OD ini. Berarti nanti kita harus mencari OD. Jadi satu-satu ya kita cari OC. Kita tuliskan pasangan daripada sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi kita tulis dulu OC dan 4. Ini kan berasal dari segitiga yang atas kan ya. OC terletak di depan sudut X nih. Berarti kita harus menggunakan segitiga ini yang terletak juga di depan sudut X. Dalam hal ini adalah 4. 4 ini untuk segitiga yang OBC itu terletak di depan sudut 90 min X. Berarti kita juga harus menggunakan di depan 90 min X perbandingannya 3. Jadi kita bisa nyari OC. Yaitu adalah 16/3. Satuannya cm. Terus kemudian kita berlanjut ke segitiga yang OCD. Segitiganya seperti ini. Ini siku-siku, ini O, ini C, ini D. OC kita sudah tahu, 16/3. Tulisin sudut-sudutnya. Ini sudut X, di sini sudut 90 min X. Penghubung antara segitiga OCD dengan ODE, yang sebelah kanan, maksudnya yang ini, yaitu adalah OD. Berarti kita mencari tahu ini, OD. Tulis 16/3 sama OD. Terus kemudian kita cari tahu pasangannya. 16/3 itu berada di depan sudut 90 min X. Nah, patokannya, maksudnya ini patokannya.
Yang di depan sudut 90 min X itu adalah 3. OD itu ini, di depan sudut X, itu perbandingannya adalah 4. Berarti tinggal dikali silang, maka kita bisa mendapatkan OD. 3 OD sama dengan 64 dibagi 3, berarti OD-nya ketemu. 64 dibagi sama 9. Karena tempatnya nggak cukup, segitiga yang ini, saya gambar di belakang ya. Bentuknya seperti itu. ODE. Gambar gede karena dia gede. Gambar seperti ini. Ini O, ini D, ini E. OD-nya tadi udah tahu, udah kehitung kan? 64/9. Jadi di sini tulis 64/9. Kita mau nyari tahu ini. Terus kemudian sudut-sudutnya kita tulis lagi. X sama 90 min X-nya. Di sini X sama 90 min X-nya. Terus kemudian kita bawa daripada segitiga menjadi patokan tadi. Yaitu segitiga OAB. Gambarnya kayak seperti itu. Jadi saya tulis di sini. Ini O, A-nya di mana ya? A-nya di sebelah kanan, B-nya di atas. A-nya di sebelah kanan, B-nya di atas. Ini tadi 3, di sini 4. Ini siku-siku. Terus kita lihat sudutnya. 90 min X-nya di atas. Ini 90 min X. Ini X. Ya, kita bandingin. 64/9 sama OE, karena kita butuh OE. 64/9 itu terletak di depan sudut 90 min X. Berarti di sini 3. OE terletak di depan sudut X. Berarti ini 4. Kali silang. Berarti kita bisa mendapatkan 3 OE sama dengan 4 kali 64/9. Hasilnya adalah 256/9. Jadi kalau kita mau nyari tahu OE, berarti sama dengan 256 dibagi 27. Sekarang kita lihat gambar. OE, ini ke sini, 256/27. Benar gak? Yap toh. Kita mau mencari AE. Ini kan pertanyaannya. Jadi kalau kita mau mencari AE, itu berarti adalah OE dikurangi sama OA. OE itu adalah 256/27 dikurangi OA 3. Hitung sendiri ya. Gitu caranya. Nah sekarang contoh soal yang terakhir. Sama, kurang lebih caranya. Dalam hal ini OAB itu adalah segitiga siku-siku. Dan sama kaki. Jadi kakinya sama. Diketahui AI itu adalah 6. Jadi kita harus menggambar agar supaya kita bisa nyari AI dalam variabel tertentu. Jadi di sini saya mau bikin permisalan AB-nya karena dia nanya AB. AB-nya itu sama dengan X. Jadi di sini kita punya prinsip kayak seperti ini. Kalau kita punya Pitagoras daripada di sini itu sisinya A, maka di sini itu adalah A akar 2 kalau kita mau cari. Ya, tinggal dihitung pakai Pitagoras biasa. Kalau mau dibuktiin boleh. Di sini kita punya A, di sini kita punya A, misalkan ini kita punya B, kita mau nyari tahu B dalam variabel A. Caranya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat menurut Pitagoras kan, berarti hasilnya adalah 2A kuadrat. Berarti di sini kalau kita mau nyari tahu B, akar daripada 2A kuadrat. Berarti sama dengan A akar 2. Jadi B sama dengan A akar 2, jadi terbukti. Jadi kalau misalkan kita punya segitiga, yang katakanlah di sini itu sama kaki, ini X, berarti ini X akar 2. Kalau kita punya di sini itu katakanlah X akar 2, di sini X akar 2, berarti maksudnya yang ini adalah X akar 2 dikali sama akar 2 lagi. Berarti artinya adalah 2X. Nah sekarang saya mau gambar bentuk ini di belakang, supaya dia gambarnya bisa gede. Bentuknya seperti itu ya. AB. Ada gambar seperti ini. Ini ada gambar seperti ini. Coba kita lihat bisa gambar sama nggak? AB, terus kemudian dia lari ke situ. Gambarnya kurang gede soalnya. AB, gini. Langsung aja kali ya. Ini ada A, terus kemudian di situ ada O. Di sini ada O, terus kemudian di sini ada B. Sini kan saya mau misalin AB itu sama dengan X. Berarti di sini X, di sini X. Berarti OB-nya tahu ya, sama dengan X akar 2.
Ya kan? Ini kan sisi miring. Terus kemudian gambar berikutnya mau ke C. C-nya itu larinya ke sini. Ini siku-siku. Ini C. Ini kan X akar 2. X akar 2 sama X akar 2. Berarti OC-nya ketemu. X akar 2 dikali sama akar 2 lagi. Berarti sama dengan 2X. Berarti ini 2X sebenarnya. Nah, sekarang gambar lanjutannya ke atas. D. D itu gambarnya kayak gini. Ini 2X juga. Ini ada D. Gambar ini OD. Berarti kalau kita mencari tahu OD, berarti sama dengan 2X dikali akar 2. Berarti 2 akar 2. X. Itu OD. Terus kemudian ada gambar berikutnya. E. Arahnya ke situ. Jadi kalau kita gambar ini itu kan tahu 2X akar 2. Ini E. Berarti ini juga 2X akar 2. Ya. Terus kemudian kita bisa nyari OE. Berarti OE sama dengan 2 akar 2X dikali sama akar 2 lagi. Berarti ini kali ini. Hasilnya 2. 2 kali 2, 4. 4X. Berarti OE adalah 4X. Terus kemudian kita gambar lagi ke F. Berarti gambarnya akan kayak gini. Ini. Terus kemudian di sini ada siku-siku. Ini F. Berarti kita bisa ketemu OF. Berlanjut dan seterusnya kurang lebih ada polanya. 4X kali akar 2. Berarti 4 akar 2X. Terus kemudian dia lanjut lagi ke sini. Ini siku-siku katanya. Coba kita lihat bener gak? Yaitu namanya G. Di sini ada G. Aduh, gambarnya cukup gak ya? Ini kita tahu. Ini adalah 4 OF. 4 akar 2X. Berarti di sini 4 akar 2X. Jadi kita bisa nyari OG namanya. 4 akar 2X dikali sama akar 2. Ini kali ini. Berarti 2. Hasilnya 8X. Berarti di sini 8X. Dah. Lanjut lagi ke H. Gambarnya kurang lebih gini. Ini siku-siku. Kayak gitu. Ini adalah H. Waduh, yang satunya nggak cukup. 8X. Berarti di sini 8X. Kita butuh OH. Berarti sama dengan 8X dikali sama akar 2. Berarti 8 akar 2X. Berarti di sini 8 akar 2X. Terus kemudian dibikin siku-siku lagi ke sini. Anggap bagus ya. Ini adalah I. Berarti ini 8 akar 2X. Berarti kita butuh OI. OI itu adalah 8 akar 2X dikali sama akar 2 lagi. Berarti ini kali ini. Hasilnya adalah 16X. Berarti kita tahu dari sini ke sini itu adalah 16X. Sementara ini adalah X. Berarti saya pakai pen warna berbeda. Biru aja. Dari sini ke sini. Berarti adalah 15X. Nah, dia kan ada info kan? AI sama dengan 6. Berarti AI sama dengan 6. Padahal AI itu adalah 15X. X yang ketemu. 6 dibagi 15 dibagi 3. 2/5. Jawabannya cocok. 2/5 cm. Itu adalah semua penjelasan untuk teorema Pythagoras. Jadi penjelasannya udah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.